Selama 3 tahun pertama aku nggak punya tim, aku semua kerjain sendiri. Aku akhirnya baru tahu bahwa, oh sepertinya aku perlu manajer untuk membantu aku mengatur waktu itu di tahun keempat. Setelah aku ngobrol sama teman aku juga gitu kan. Nah, oke. Benar. Tadi Kak Dinda berarti mulai fokus di ilustrasi ini tahun 2015, betul? Iya. Mm-mm. Oke, nah berarti kan sekarang sudah kurang lebih 5 tahun dan Kak Dinda Hmm. the team is getting bigger ya. Sudah Hmm. punya tim. Nah, itu gimana sih Kak Dinda waktu untuk tim manajemennya gimana? Selama 3 tahun pertama aku nggak punya tim, aku semua kerjain sendiri. Aku akhirnya Hmm. baru tahu bahwa, oh sepertinya aku perlu manajer untuk membantu aku mengatur waktu itu di tahun keempat. Setelah aku ngobrol sama teman aku juga gitu kan. Karena jujur aja aku tuh orang yang sangat amat menghindari teks WhatsApp. Aku menghindari Hmm. balas WhatsApp karena terkadang itu mengganggu konsentrasi aku kalau lagi kerja gitu. Ya. Dan aku ada kecenderungan yang sangat salah, yaitu aku hanya balas WhatsApp yang paling atas. Jadi aku nggak scroll. Oh, nggak dilihat ke bawah-bawah ya? Nggak, maaf banget guys. Aku kalau nggak balas WhatsApp ya mohon maaf aja ya gitu. Emang itu salah aku di situ. Ya. Terus aku belajar bahwa oke, kalau lo tidak suka, kalau kamu tidak suka melakukan suatu hal, delegate Hmm. it to someone gitu. Jadi aku harus mencari tim yang bisa membantu aku untuk manage klien, manage waktu. Akhirnya aku mengajak teman kantor aku di agency dulu untuk gabung di tim aku. Itulah tim aku yang pertama kali aku ajak gabung. Terus setelahnya aku punya intern. Aku mulai kayak kelimpungan dengan semua activity workshop aku dan live drawing karena sangat banyak preparation yang harus aku kerjakan. Ya. Kayak misalkan potong kertas, potong selotip, potong apa segala macam itu Hmm. sangat-sangat time consuming, sedangkan aku harus mengerjakan commission klien yang lain gitu. Jadi Ya. aku mulai delegated ke intern gitu kan. Tapi kalau Hmm. intern kan mereka cuma sedikit-sedikit gitu kan, dan aku cenderung aku harus memberitahu mereka untuk bisa membantuin aku, which sometimes I don't have time to teach Ya. them gitu kan. Akhirnya aku bertahan dengan intern lumayan lama sih, kayak sekitar setahun, dan intern aku juga sampai sekarang masih ada yang suka kerja sama-sama aku. Terus Hmm. dari gitu akhirnya di tahun 2018 aku lumayan depressed gitu, yang aku bilang tadi aku sempat ada anxiety problems. Ya. Hmm. Akhirnya aku decided untuk okay, this time I need to have my own space karena di rumahku yang dulu gelap dan tidak ada space untuk storage barang-barang aku. Hmm. Tidak cukup lah storage-nya gitu. Akhirnya Ya. aku decided untuk coba rent studio supaya aku bisa kerja lebih enak dan dapat cahaya matahari yang mana sangat penting ternyata. Di situ setelah aku coba rent studio itu kayak change my whole life. Wow, Walaupun oke. walaupun kayak aku kan belajar rent studio, aku belum Ya. berani dealing dengan rent yang sangat mahal. Jadi aku cuma rent ke coworking space yang bisa sewa per bulan Hmm. gitu kan, walaupun juga rate-nya mahal. Di situ aku belajar lagi, oh ternyata punya space tuh enak supaya storage kita Ya. bisa ada tempatnya yang benar gitu. Di situ aku mulai kebuka lagi pikiran aku, oke, berarti nextnya aku perlu tim apa? Aku perlu production team karena aku Hmm. pengen memperbesar merchandise shop aku Ya. supaya ada yang bisa membantu aku produksi, kontak Hmm. vendor apa segala macam gitu. Setelah 2 bulan di coworking space, akhirnya aku decided untuk oke, aku akan rent apartment untuk menjadi studio aku full function di sana gitu. Gitu. Jadi setelah Wow. gitu. Jadi setelah punya production assistant 6 bulan, aku juga abis itu hiring creative assistant supaya aku bisa dibantuin untuk Hmm. bikin konten, bikin konten buat Ya. Dinda Puspita Sari Studio dan segala macam. Gitu sih. Jadi sangat-sangat baby step karena aku sendiri belum terlatih untuk bisa punya tim. Aku sangat-sangat perfeksionis ya gitulah, gitu dah. Oke, tapi belajar terus gitu ya. Jadi tadi dari awal Kak Dinda cerita, oh aku tuh jadi Kak Dinda itu mempelajari diri Kak Dinda Ya, learning by doing sebenarnya. Kayak, oh aku tuh tahu orangnya iya. gini, dan I need to delegate. Oh ternyata aku tuh nggak ada orang Mm-mm. yang bikin aku konten, dan bantu-bantu aku tuh live drawing, terus Kak Dinda hire Iya, intern. Jadi semuanya by proses sebenarnya. iya. Benar sekali. Wow. Keren, 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 keren. Jadi buat teman-teman, ini ya lihat semangatnya Kak Dinda. Jadi meskipun tadi perjuangannya ada naik turun tapi bisa kok gitu. Dan sekarang sudah ada tim gitu. Jadi tenang aja geng, Iya. kalian pasti juga bisa yang di rumah. Nah,
Yang Iya. mau tahu lagi nih Kak Dinda di rumah sekarang kan lagi WFH. Dan kita tahu nih Kak Dinda lagi mau aktif, mau bikin kelas-kelas online gitu. Nah, Hmm. gimana sih cara ngatur waktunya? Sekarang kan harus IG live, harus bikin kelas online, terus harus ngerjain commission work dan lain-lain gitu. Aku mulai, Bagaimana time sorry banget ya. managementnya? Banyak banyak telepon masuk, sorry banget, sorry banget. Ya nggak apa-apa, Oke. nggak apa. Ya, tapi tadi dengar Eh, pertanyaan aku Kak Dinda, apa perlu ya, diulangin? time management ya. Ya. Time management aku sangat terbantu dengan tim aku, namanya Sari, dia adalah project manager aku, dia yang ngebantuin aku buat kontak klien dan atur waktu. Tapi juga setelah dia menaruh semua porsi aku sehari-hari aku harus ngerjain apa, PR-nya ujung-ujungnya tetap di aku. Challenge terbesar adalah ngatur waktu. Pokoknya jam 10 pagi, the latest, aku udah harus ada di meja kerja, atau udah harus ada di studio, kalau misalkan lagi ke studio. Aku cek email, aku nulis jurnal dulu, to-do list aku apa, gitu. Terus aku disorting dulu sih, mana yang urgent, mana yang bisa belakangan, gitu. Nah, di jurnal aku itu, setiap minggu, aku ada target. Minggu ini, aku targetnya harus menyelesaikan 3 poin apa aja, gitu. Nah, itu yang menjadi, apa ya, dasar Skala dari prioritas produktivitas ya. aku. Gitu. Jadi, Iya, aku iya, iya, harus iya. mencapai itu supaya this week tuh produktif, gitu. Gitu sih, aku Oke. kerjanya kreatif tapi lumayan terstruktur karena aku kalau udah nggak pegang jurnal, nggak punya time management schedule gitu, aku langsung kayak, udah pusing. Kayak rainbow wheels gitu loh, kayak Iya, 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 iya. pusing gitu. Nggak ngapa-ngapain tapi pusing sendiri gitu deh. Oke. Oke, wow, ini banyak banget pertanyaannya. Oke, sebentar aku pilih-pilihin dulu ya. Ya, Oke, oke. Ini berhubungan dengan perjalanan karirnya Kak Dinda nih, dari Raisya ya. MTH. Kak Dinda kasih tips dong biar nggak merasa insecure dengan hasil karya kita. Um, Sampai sekarang pun aku masih suka insecure. Oh, Um, wow. Padahal kita Sangat-sangat semua insecure. ngidolain loh. Padahal kayak, aduh bagus banget sih gambarnya. Iya, mungkin gini, aku baru sadar bahwa aku akan berkurang banget insecurity-nya mengenai karya aku kalau aku udah ngobrol dengan orang lain. Gitu. Aku sering Oke. ngobrol sama suami aku, terus even semalam aku baru bikin kayak conference call sama beberapa followers aku yang aku bisa ngobrol gitu, bisa sharing, bisa juga terima feedback Mhm. dari mereka. Aku seharusnya selanjutnya apa ya idenya gitu. Jadi kalau Mhm. kita banyak ngobrol akan lebih terkurangi insecurity-nya sih gitu. Tapi juga Wah. um, ya harus dipikir-pikir bahwa we make our artworks tuh buat diri sendiri, bukan buat competing with others sebenarnya itu Mhm. sih. Mhm. Oke, oke, oke. Wow. Oke, jadi eh ini ya, kita tuh nggak nyangka loh. Maksudnya kita tuh ngefans banget, maksudnya ngeliat ilustrasinya tuh bagus-bagus gitu. Dan ternyata Tata di diri Kadinda sendiri tuh, aku tuh masih ada insecurity sebenarnya gitu ya. Sangat, sangat, sangat. Itu kayak suatu hal yang memang aku lagi mencoba untuk kurangin. Aku insecurity aku lumayan tinggi, tapi aku Mhm. kayak mencoba untuk shut it off by writing a Ya, journal gitu. oke. Berarti ada saluran keluarnya itu tadi ngomong dengan teman-teman yang bisa Iya, support, dan kalau dari Kadinda sukanya tulis jurnal. iya, benar sekali. Oke. Oke. Nah, mau nanya mengenai berhubungan dengan industri ini, kan kalau Kak Dinda pastinya harus stay kreatif ya. Jadi kita mau nanya, Kak Dinda gimana sih how to stay kreatif in this industry gitu, karena harus ide baru lagi kan kolaborasi dengan brand-brand. Kalau nggak salah nih, lagi WFH ini kolaborasi sama Pons. Iya, benar. Betul ya? Nah, itu berarti kan, wah brand ini gimana ya, brand ini gimana ya gitu. Nah, ada tips-tips nggak Kak buat kalau buat kita harus berkreasi lagi nih waktu bikin karya gitu. Sejujurnya sebelum kita WFH, sebelum PSBB ini, aku merasa sangat exhausted dengan Mhm. schedule aku yang back-to-back event. Walaupun itu juga aku sangat bersyukur ya. Tapi at the Mhm. same time juga aku tidak ada waktu untuk mikir ide yang fresh. Gitu. Jadi what Oke, I did was only repeating what I have done before. ya Dan menurut aku rutinitis. itu menjadi, dan itu menjadi beban ke aku sendiri kayak, kok aku nggak bikin karya yang baru ya, konsep yang baru ya, karena aku nggak ada waktu buat Mhm. mikir itu gitu. Jadi sekarang pas kita semua di rumah, semua event aku di cancel, tapi blessingsnya adalah aku jadi punya waktu untuk
set up my priorities lagi gitu. Jadi sekarang aku banyak waktu untuk painting manual, aku banyak waktu untuk kolase gitu. Jadi poinnya lebih ke make time untuk doing what you love dan try to do something new. Kayak aku udah punya cat gouache 3 tahun, tidak pernah aku pakai. Sekarang ada waktunya aku pakai, oh ternyata aku suka banget gitu. Jadi kayak I'm discovering, just discovered a new world aja gitu. Ya, ya, ya. Berarti waktu slow down, then you realize kayak, oh kok kok dulu gak kepikiran kayak gini ya gitu. Tapi waktu sekarang lagi di rumah aja, ada waktu gitu buat mikirin ya Kak Dinda. Iya. Wow, oke, jadi ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Oke, nah bentar aku baca-baca komen lagi. Oh, oke. Kak Dinda, ini nggak terasa kita bentar lagi udah mau di penghujung acara. Tapi aku masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Jadi, Kak Dinda kan sekarang ini kalau di rumah aja, kalau nggak salah kan mau bikin kelas online. Betul ya? Mau apa tuh Kak Dinda pernah bilang gini nih, kalau workshop offline kan cuman Jakarta sentris gitu ya. Nah sekarang kalau online bisa dapetin maksudnya kayak yang dari luar pulau juga bisa kok belajar gitu. Nah boleh dijelasin Kak kelas online-nya tuh gimana sih? Ini adalah dream aku udah lama banget karena aku merasa workshop aku di Jakarta aja. Jadi udah direncanain dari tahun lalu tapi nggak pernah dikerjain. Jadi sekarang adalah saatnya yang tepat. Dan aku merasa sangat senang banget banyak yang ikut dari luar kota. Akhirnya kayak aku bisa sharing ke lebih banyak orang. Ada yang dari luar negeri juga gitu. Kayak kemarin ada yang dari Singapura. Terus aku merasa kayak, wah kita bisa sedekat ini sebenarnya kalau online. Tinggal kayak conference call aja gitu. Jadi why didn't I just do this sooner gitu. Senang banget sih rasanya. Oke, nah tapi ini juga possible karena aku punya tim ya. Kalau aku nggak punya tim, waduh susah. Gitu. Wah, pasti kelabakan ya, udah kerjaan ini gitu. Oke, nah banyak yang penasaran Kak, gimana caranya ngikutin kelasnya? Boleh dijelasin nggak? Aku buka registration dari Instagram aku dan Instagram Dinda Puspitasari Studio. Tapi lumayan agak berebutan karena aku nggak mau banyak-banyak per kelas, maksimum 20 orang. Lumayan berebut sih, tapi tinggal daftar aja sebenarnya, nanti my team will contact you back gitu. Itu sih. Oke. Oh, itu ya, geng. Jadi pantengin Instagramnya Kak Dinda PS. Iya, Dinda PS gitu. Nanti bakalan ada pengumuman untuk kelas berikutnya ya. Iya, benar. Atau bisa juga cek-cek di website aku di bydindaps.com. Itu kadang aku suka update di sana aja gitu. Oke, mantap. Oke. Nah, pertanyaan ini. Banyak kemarin yang nanya gini, kan banyak yang mengidolakan Kak Dinda. Jadi tips and trick dong Kak Dinda buat geng-geng kreatif nih, mungkin yang lagi nonton sekarang pengen jadi fashion illustrator seperti Kak Dinda. Gimana sih caranya gitu? Ada Kak Dia dari Kasari nyapa. Halo. Oh, halo sayangku. Oke, gimana caranya? Menurut aku satu, put yourself out there gitu. Kayak tadi aku bilang, aku nulis blog, aku put in my blog gitu. Itu penting banget. Posting aja di Instagram, gak usah ngarep likes. Yang penting kayak ya udah posting aja gitu. Jangan lupa di watermark. Terus gitu. Oke. Berarti itu hal yang penting banget ya kalau punya karya di watermark. Iya, penting banget gitu. Terus belajar skill yang kamu pengen bisa. Jadi by the time opportunity-nya datang, kamu udah siap. Bukan belajar pas opportunity-nya datang. Ngerti gak? Kebayang? Kayak kalau aku sekarang belajar aja terus, belajar gambar terus. Jadi pas by the time ada orang nawarin mau project gambar, aku udah ready gitu. Bukan pas orang nawarin, aku baru belajar. Kan telat tuh. Jadi kayak we have wasted our time before. Jadi gitu. Jadi belajar sekarang supaya pas opportunity-nya datang, I'm ready for this. Gitu. Wow, oke. Dan ini saat yang tepat untuk belajar terus ya, karena kita banyak waktu di rumah. Benar. Aku pun sekarang lagi rajin-rajin ikut workshop, ikut kelas online dari Museum of Art di MoMA yang di New York itu, mereka bikin ada kelas-kelas juga. Terus aku juga lagi les bahasa Jepang online juga, gitu. Jadi kayak semuanya aku kerjakan. Wow, oke. Gitu. Jadi semakin produktif di masa-masa ini ya, Kak Dinda? Iya, pinter-pinternya ngatur ini aja pikiran, jangan terlalu banyak anxiety gitu.
Oke, oke. Wow, oke. Nah, sebelum acaranya selesai, aku pengen ngajak main dulu ya. Oke, oke, oke. Oke. Jadi ada kuis Jaju Pet. Jadi kalau Kak Diana sebenarnya pernah lihat itu kan? Kak Diana pernah lihat Tonight Show kan ada Jajuli tuh. Jawab jujur kali. Nah, ini Jaju Pet. Jawab Nah. jujur cepat gitu. Aduh, ya, oke. Gampang kok ini pertanyaannya. Paling aku kasih 5 pertanyaan. Jadi ini pilih antara ini atau ini gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke. Sudah siap? Ah, ya siap. Oke. Jawab cepat. Kak Dinda lebih suka film Korea atau film Barat? Film barat. Nggak suka film, Oh, film sebenarnya Barat. jarang nonton. Udah. Oh, jarang nonton. Tapi prefer mana? Film film barat untuk ceritanya, film Korea untuk sinematografinya. Gitu. Oh, oke. Berarti ini ya seimbang jawabannya. Balance. Balance, oke. Next, berikutnya. Pilih lagu jazz atau lagu klasik? Klasik. 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 Karena aku dengerin lagu klasik kalau aku lagi perlu konsentrasi penuh. Oh, oke. Gitu. Wow, ini very truly artis. Oke. Iya, benar. Oke. Jawab jujur, pilih Jepang atau Spanyol? Aduh, ini berat ini. Aku seneng banget Jepang sih. Tapi aku kayak aku harus explore yang lain. Aku terakhir ke Barcelona suka banget, jadi I will choose Spain for now. Oke, Spanyol pemenangnya. Yeah. Oke. Berikutnya ya, gambar digital atau gambar manual? Manual. Oh, Manual lebih 100%. suka manual? Lebih terapeutik, lebih nyenengin manual. Oh, oke. Berarti lebih senang bersentuhan dengan cat langsung, Ya, air, gitu ya. ya, Wow, benar. oke. Oke. Nah, terakhir, lebih suka bangun pagi atau begadang? Sekarang aku lebih senang bangun pagi. Aku senang kayak melihat matahari Oh, terbit gitu. Kalau dulu aku senang kerja malam. Kalau sekarang udah kebalik. Aku senang lihat matahari, aku senang ada matahari pagi, senang kayak duduk di sini pas masih terang gitu. iya, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Pilih Tadi mana? Lala hati-hati ya di Apa? pojok-pojok suka ada time remaining-nya. Oh iya, belum kok, belum Ya. ada, Oh, belum. Oke, oke. Pertanyaan terakhir, Kak Dinda Ya. lebih pilih YouTube atau Instagram? Wah, susah nih. Nah, ini Kalau gimana dong? kalau YouTube aku seneng lihat orang bikin video. Dua-duanya aduh, susah. Di YouTube aku seneng banget aesthetics orang edit video dan orang bisa lebih talkative. Tapi kalau orang itu ada di Instagram, jadi personality itu agak beda gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku seneng on Instagram. Tapi kalau aku lihat references, aku lebih seneng on YouTube karena lebih movement, lebih kaya aja gitu kayaknya. Nah, oke. Sudah terjawab. Gampang kan? Lumayan. Oke. Nah, Kak Dinda ada pesan-pesan buat teman-teman yang kreatif sekarang yang di rumah yang lagi nonton? Mulai aja dulu, mau gambarnya, mau ngejahit, mau embroidery, mau painting, mau nyanyi, anything you wanna do, just do it and put yourself out there gitu. Jadi kasih lihat ke orang kalian tuh bisa bikin karya apa. Oke. Thank you Kak Dinda. Sama-sama. 1 jam yang seru ngobrolin tentang Iya. perjalanan Kak Dinda dari awal sampai sekarang, dan buat teman-teman ini pasti pembelajaran yang seperti program kita ini kan orasi nih, obrolan inspiratif. Jadi harusnya menginspirasi teman-teman yang kreatif semua yang nonton hari ini. Ya. Semoga. Okay. Semoga. Oke. Thank you so much ya Kak Dinda untuk waktunya. Sama-sama, Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Sama-sama kreatif. Oke, makasih. Sehat-sehat selalu. Bye. Sama-sama. Bye-bye. Makasih semua.